Pemirsa, kita sudah bersama dengan Luciana, ini merupakan adik kandung dari Peggy Setiawan alias Peron. Betul ya, boleh dipakai mic-nya, Mbak? Betul. Ya, ini terima kasih sekali lagi karena Mbak Lucy dan juga Mbak Yanti ini baru saja tadi diperiksa ya Mbak ya di Polres Cirebon. Jam berapa tadi berangkat dari Cirebon ke sini? Jam 6-an. Jam 6. Ya. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ini. Pasti capek sekali. Pemeriksaan tadi berapa lama? Sekitar 4 jam. Iya, 4 jaman. Sekitar 4 jaman. Itu ditanya apa aja, Mbak Lucy? Pertama tuh ditanya kayak kenal nggak sama Vina, terus saya jawab tidak. Kalau sama Eki tidak. Terus kayak diliatin apa namanya? Terpidana? Ya, terpidana 8 orang itu. Terus saya jawab tidak kenal sama sekali sama salah satu orang itu. Terus di apa sih? Iya, ditanya ada di mana saat itu Peggy Setiawan. Nah, saya ngomong Peggy ada di Bandung saat kejadian itu. Terus ya, coba tapi begini Mbak Lucy, nggak apa ini kan kita cerita aja ya Mbak ya. Peggy Setiawan tuh namanya biasanya di rumah dipanggil apa? Biasanya nama diledekan di rumah itu Pegot, bukan Pegot. Perong. Oke. Nah, nama Robi tuh? Robi itu adiknya. Adiknya Peggy? Iya. Oh, jadi memang aslinya namanya Peggy? Iya, asli nama Peggy. Oke. Terus kan tadi Mbak Luciana juga cerita, katanya waktu kejadian Peggy ini ada di Bandung. Nah, itu boleh cerita Mbak, gimana ceritanya itu? Itu ceritanya gue tahu detail ya, karena saya kan masih SD juga, kelas 6 SD lah kayak gitu. Terus tiba-tiba tuh polisi datang. Nah itu tuh nggak ngomong pasti ada apanya. Polisi tuh teriak-teriak, Peggy punya utang sekian juta, terus Peggy membunuh orang, Peggy hutang nyawa ini itu. Tiba-tiba tuh kayak langsung geledah, masuk ke dalam gitu, terus kayak nyari-nyari barang bukti tapi nggak ada gitu. Oke, itu waktu pas polisi datang ke rumah ya? Iya. Tapi Mbak Lucy ini tahu kalau Peggy ada di Bandung waktu kejadian itu dari mana Mbak? Karena kan suka pamit sama keluarga kalau mau ke Bandung. Oh, waktu itu sempat pamit? Pamit. Ngomongnya apa waktu itu? Kerja di Bandung. Oh, kerja di Bandung? Iya. Sama siapa aja ke Bandung, cerita nggak? Cerita. Oke, sama siapa waktu itu Mbak? Waktu itu, seingat Mbak Lucy? Waktu itu tuh sama pamannya Parman, terus Bondol, adiknya Robi, terus Ibnu sama ayah kandungnya. Oke. Itu tanggal berapa itu Mbak? Seingat Mbak Lucy? Ke situnya kurang tahu ya, saya masih kecil juga soalnya. Oke, jadi nggak ingat ya? Iya, nggak ingat. Nah, Peggy pulang ke rumah lama nggak itu Mbak? Berapa lama tuh di Bandung waktu itu? Di Bandung tuh lumayan lama sih. Berapa? Jadi pulang tuh kalau proyeknya selesai aja pulang gitu. Kalau belum selesai ya belum pulang. Begitu. Oke, ada waktu misalnya di Bandung tuh semingguan atau kira-kira aja lebih dari seminggu gitu ada? Mungkin Mbak Yanti boleh dibantu? Ya. Jadi waktu pas di Bandung itu berapa lama? Peggy itu berangkat ke Bandung pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya Ko Aceng itu bulan Desember 2016. Iya. Kalau saya sih melihat ini adalah beberapa kejanggalan yang saya lihat dalam penanganan perkara ini. Satu, pada saat digeledah setelah 2 hari kejadian itu tidak ada surat penggeledahan. Kemudian Peggy juga tidak ada di tempat karena dia sedang bekerja di Bandung. Dia bekerja sebagai buruh bangunan dan dia sudah bekerja sebagai buruh bangunan itu di usia 15 tahun karena memang dia sebagai tulang punggung keluarga. Ibu bapaknya sudah berpisah dan hal-hal kemudian setelah penggeledahan itu tidak dilakukan pemanggilan, padahal keluarga menyatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Jadi keberadaan Peggy itu benar-benar tidak disembunyikan. Kenapa polisi tidak melanjutkan penanganan perkara dengan melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Dasar penetapan DPO itu kan harusnya ada pemanggilan dulu 3 kali. Jika memang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak hadir di dalam pemanggilan selama 3 kali baru ditetapkan sebagai DPO. Tapi penetapan DPO-nya itu hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi pada saat persidangan. Dan setelah adanya amar
putusan menyatakan 3 DPO itu, tapi DPO tidak dicari saat itu, hanya menggantung di 8 tahun. Kemudian setelah kasus Pinapira baru dinyatakan ada DPO, dan DPO itu tidak ada sketsa wajah. Begitu kan, kita juga bingung siapa yang tertera dalam DPO itu. Sementara ciri-ciri DPO pun tidak sama dengan Peggy, karena di situ dicantumkan bahwa DPO itu berumur 31 tahun, sementara Peggy 27 tahun. Kemudian berambut ikal, tetapi Peggy kan tidak berambut ikal, dan alamat rumah juga di Mundu, dan Peggy itu beralamat rumah di desa saya. Ya, begitu. Mbak Yanti, nanti kita akan coba dalami lebih lengkap yang tadi Mbak Yanti sampaikan, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab. Peggy ini berangkat di tanggal berapa? 13 Juli 2016, saat mengerjakan rumahnya Koaceng, kembali di Desember 2016. Di Desember 2016? Iya, betul. Beberapa bulan setelahnya berarti ya? Iya, beberapa bulan setelahnya. Nanti kita coba dalami soal DPO tadi dipertanyakan oleh Mbak Yanti. Kita boleh ke Mbak Lucy lagi. Mbak Lucy, ini keseharian dari Peggy ya, atau Pegot tadi ya, kalau panggilan di rumah. Itu gimana sih Mbak? Kesehariannya tuh dia anak yang baik, dia nurut juga sama orang tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke, jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, gak pernah? Tidak pernah sama sekali. Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lucy? Iya, karena saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana, itu tidak, itu di rumah terus. Pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Nah ketika Peggy terus ditetapkan tersangka, yang ada di benak Mbak Lucy waktu itu apa? Saya kaget sih, jujur saya kaget banget, nggak nyangka, karena ya emang Peggy tidak melakukan itu semua. Nah Mbak, ini sekaligus juga supaya konfirmasi ya. Ini kan informasi yang beredar, misalnya dari pihak ketua RT RW setempat menyampaikan kalau misalnya Peggy keluar rumah itu selalu menutup mukanya, pakai masker, terus jalannya tuh seperti terburu-buru, seperti sembunyi-sembunyi. Itu benar nggak sih Mbak? Itu emang orangnya begitu, orangnya tertutup. Jadi kalau kemana-mana juga kayak gitu, pakai hoodie, pakai masker, pakai helm yang nutup gitu. Emang jalannya emang kayak gitu, bukan karena ada apa-apa gitu. Jadi itu udah lama Mbak? Seperti itu kok bisa keluar? Udah lama, iya udah lama. Udah dari kapan itu Mbak? Dari dulu juga begitu, orangnya tertutup, nggak kayak ya udah asal pakai, nggak gitu. Jadi kesehariannya memang seperti itu ya? Nah tapi tinggal sehari-hari bersama siapa Mbak? Sama mama di Cirebon, di rumah. Di Cirebon? Iya. Itu satu rumah sama siapa? Peggy? Sama nenek. Hanya berdua atau ada orang lain? Ada orang lain sama nenek, karena kan kita belum punya rumah sendiri, kita masih numpang sama nenek. Hanya berdua sama nenek atau ada yang lain? Ada yang lain juga. Siapa Mbak? Ada saya, adik saya, kakak saya yang adiknya Peggy, ada mama saya, ada kakek, ada nenek. Nah Mbak, sempat cerita nggak Peggy nih? Misalnya tadi kan Mbak Lucy sempat cerita ya, ditanyain sama polisi soal ada 8 terpidana itu kenal apa enggak gitu. Itu Peggy sempat bercerita nggak kenal apa enggak sama orang itu? Itunya kurang tahu, kurang jelas ya, karena saya kan belum ngerti banget. Belum ngerti banget ya. Tapi pernah main ke rumah nggak? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya. Kalau informasi misalnya dari keluarga, misalnya dari siapa, orang tua, sempat tanya nggak atau kenal nggak? Ini kan sempat beredar tuh Mbak ya, wajah dari 8 terpidana itu ya. Orang tua responnya gimana? Atau keluarga lah? Kurang tahu sih, nggak cerita sih. Tapi sempat tanya Mbak Lucy? Enggak. Nggak sempat tanya itu ya. Mbak, tapi ini kan jadi pertanyaan juga ya. Soalnya beredar itu informasi bahwa Peggy ini menggunakan nama samaran namanya Robi. Nah itu tuh bener nggak Mbak? Itu nggak benar, karena kan di sana kerja sama adiknya. Nah di sana tuh emang dipanggilnya Robi, nama gaulnya gitulah. Nah kan bapak di sana kan punya istri lagi. Di sana tuh jadi bapak kenalin Peggy tuh sebagai Robi karena takut ketahuan istri mudanya, begitu. Itu pernyataan ya dari pihak keluarga seperti itu ya. Kita mau menuju ke Mbak Yanti lagi, mungkin Mbak Yanti. Tadi kan Mbak Yanti sempat mempertanyakan ya Mbak ya soal
perubahan DPO itu tadi ya? Iya. Nah itu gimana itu Mbak? Banyak kejanggalan kan di dalam penanganan perkara ini. Setelah dalam amar putusan itu DPO itu ada 3 orang. Tapi tiba-tiba pada saat rilis itu hanya 1 DPO, 2 DPO itu dihilangkan. Kalau memang 2 DPO dihilangkan atau dianggap fiktif, artinya Peggy pun fiktif. Bahwa mungkin ini bisa dikatakan bahwa tidak ada pembunuhan seperti itu, atau mungkin hanya kecelakaan tunggal karena pertengkaran antara 2 geng motor pada malam itu, yaitu Ekstasi sama Moonraker, mungkin terjadi kejar-kejaran, akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Mungkin saja dengan dihilangkannya 2 DPO ini bisa-bisa Peggy pun memang tidak ada gitu, seperti itu kalau tanggapan dari Oke, itu yang dipertanyakan Pak Arianto, bisa jadi itu bahwa Peggy ini ya bisa aja fiktif karena berdasarkan amar putusan aja. Itu kan analisis ya, analisis orang lawyer itu berandai-andai gitu, apa yang diharapkan gitu, tidak berdasarkan fakta yang ada kan. Sedangkan keterangan daripada Dirkrimum itu berdasarkan keterangan yang dia tampung semua itu ya. Menurut saya kalau saya seorang lawyer ya Bu ya, itu kalau ada kejanggalan yang kena pada kliennya itu, dia bisa komplain, dia bisa menentang. Komplainnya lewat hukum yang berlaku. Kalau sekarang ini ya, ini masih dalam proses penyidikan untuk DPO ini ya. Pokok DPO-nya tadinya 3 jadi 2. Pra-peradilan aja sampaikan pada hakim. Kenapa kok jadi ini? Gitu. Terus kemudian apalagi itu? Salah tangkap. Oh itu apa? Kalau misalkan diperiksa nggak pakai didampingi atau digebukin dan sebagainya, laporkan ke Propam, laporkan ke Komnas HAM supaya diawasi gitu. Jadi itu tadi kan cuma analisa dia ya. Oke. Saya sampaikan Pak, DPO 3 jadi 1 itu sudah diterangkan tadi kok. Oke. Karena dicabut sehingga dan kemudian dikatakan bahwa yang 2 itu fiktif. Oke. Yang ada cuma ini dan memang ketika dicari-cari yang ada ditambah bukti-bukti tambahan yang lain, yang ada ya cuma yang ini, yang lain tidak dikejar lagi. Kan gitu ya. Oke. Tapi polisi bilang tidak mencabut. Karena memang orang itu tidak ada. Oke, Pak Arianto berarti meyakini bahwa Peggy ini nggak mungkin fiktif ya Pak ya? Kalau saya sih karena ditambah dengan bukti-bukti yang ada, sepanjang itu polisinya jujur ya, ya pasti polisinya keyakinannya bahwa itu ada. Dan sekarang sudah dibuktikan kok ada fotokopi KTP, fotokopi motor dan sebagainya. Nah inilah bukti-bukti tidak hanya 1 yang menyatakan bahwa Peggy itu ada, kan keterangan saksi tadi ini Peggy ada, sudah didatangi ke rumahnya, kemudian tambah bukti-bukti tambahan, tambah lagi tadi yang Pak siapa tuh yang ngomongnya bahwa dia bisa menyerangkan dan sebagainya. Jadi bukti-bukti itu sudah ada lebih daripada 1 dan polisi yakin itu jadi tersangka. Oke baik, bukti-bukti jadi sudah ada, gitu. Sudah ada. Saya kembali lagi ya, saya sampaikan dulu ya. Kalau ada keberatan dengan salah tindak itu tolong di counter aja dengan laporan pra-peradilan ataupun ke Propam gitu. Kita tangkap poinnya Pak Arianto. Ya silakan. gitu. Apakah memang putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu bisa berubah, bisa dirubah? Kalau misalnya 3 DPO dalam amar putusan itu adalah 3 DPO, kemudian dirubah oleh pihak kepolisian menjadi 1 DPO, berarti kan tidak menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Dengan tiba-tiba putusan pengadilan bisa dirubah seperti itu. Apakah memang dibolehkan merubah putusan pengadilan? Kalau memang putusan pengadilan bisa berubah, berarti semua terdakwa-terdakwa yang sebelumnya itu pun tidak ada, karena memang putusan pengadilan berubah dengan secepat itu dalam satu itu tidak ada relevansinya dengan putusan pengadilan itu bisa dirubah apa tidak ya gitu. Penetapan daripada DPO itu menurut pengamatan saya bukan termasuk dalam upaya paksa. DPO itu hanya menyatakan bahwa polisi butuh untuk mendapatkan orang itu sehingga dapat bantuan dari masyarakat sehingga kita bisa menangkapnya itu. Kalau ibu nggak terima dengan itu ya silakan digugat aja di pra-peradilan. Kalau memang hakim menyatakan itu salah ya pasti polisi disalahkan nanti. Tapi nggak ada kaitannya tadi itu penetapan DPO harus sama dengan putusan pengadilan. Bagi saya sih putusan pengadilan harus dikerjakan kan gitu kan. Betul, tetapi polisi kan sebagai penyidik ya, ketika dibikin DPO dulu yang 2016 tadi berdasarkan dari keterangan dari saksi dan saksi itu menyatakan dan kemudian kesaksian saksi itu dicabut, otomatis kan buktinya kurang. Penyidik nggak akan meneruskan itu kan gitu. Dan ternyata kenyataannya yang 2 orang itu tidak ada, sekarang yang ada 1. Oke lah, sekarang yang 1 ini dalami aja, monitor terus kalau memang itu salah. Tolong dikoreksi. Polisi. Jadi penyidikan berdasarkan sesuatu
putusan yang sudah inkrah atau ditetapkan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap itu nggak masalah ya, nggak berdasarkan itu ya Pak? Kalau Ya? untuk DPO menurut saya nggak masalah. Oke, nggak masalah. Nanti kita Yang coba penting bahas. polisinya mencari bukti yang kuat, Mbak. Ya. yang cukup gitu. Ya, Mbak, singkat, itu singkat. pengamatan saya saya, merespon apa yang dikatakan oleh Pak Arianto itu kan ya. Tuduhannya kan ini kan di konferensi pers dimunculkan Oke. ke publik seolah-olah apa menghilangkan identitas Ya. apa segala macam padahal namanya memang itu begitu ya. Jadi kalau memang begitu menurut saya ya laporin aja karena itu berita bohong konferensi persnya. Anda bisa bayangkan. Nah, itulah. BAP Itu analisis yang pemeriksaan menyesatkan saksi di kalau menurut konferensi saya. pers kan. Ini lembaga apa ini kayak begini nih? Itu analisis Kayak yang apa? menyesatkan Masa rakyat. begitu? Gitu. Ya, ya. Levelnya Ya, Polda. nanti kita Seorang bahas lebih pakar lanjut. hukum Pak nggak akan Arianto, ngomong kayak Bang gitu. Joshua, nanti kita Menurut bahas saya lebih begitu. lanjut. Tidak nanti ada itu relevansinya nanti antara kita rilis bahas. yang gitu. Pak Arianto, Mbak, nanti kita bahas. Ini Bentar, kan ada Bang Rosman. Anton Cerlian, Iya. mantan Kapolda Jawa Barat. Oke. Kita mintakan pendapat beliau dan saya juga mau tanya, apa yang beliau lakukan ketika beliau jadi Kapolda pada waktu itu? Oke, nanti kita tanyakan, tapi sebelumnya kita mau menuju ke Pak Suharsono dulu, karena informasi yang kita dapatkan bahwa Pak Suharsono atau Bondol ini sempat mendapatkan teror saat ini. Itu betul atau tidak? Jawabannya nanti, saat lagi kami kembali hadir untuk Anda.